aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Siang menjelang sore ya. Sebelumnya kami berdua nih mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman ini karena teman-teman udah menyempatkan waktunya buat ikut ke pelatihan dan bimbingan tentang public speaking ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nikma Nur Afifah dan teman saya. Dan saya Nadia Turida. Kami berdua ini dari kampus UIN Saizu. Kalian pernah dengar UIN Saizu? Belum, yang dulunya itu? Tahu nggak yang IAIN? Iya. Nah itu dulu IAIN, sekarang sudah menjadi Universitas Saizu, Saifuddin Zuhri, ya begitu. Oke, kan kita udah kenalan nih kalian boleh panggil kita kakak atau mbak juga boleh, terserah kalian gitu. Senyamannya aja ya. Senyamannya kalian boleh panggil kakak atau mbak gitu. Nah, kita udah kenalan, sekarang Giliran kalian yang kenalan. iya giliran kalian yang kenalan. Kita mulai kenalan dari mana nih maunya? Dari sini? Ya. Dari sini aja ya. Boleh, silakan perkenalkan nama dan ya. kelas. Ya, perkenalkan nama saya Lunada Faisal Salim, saya dari kelas 12. Oh ya, ditambahin usia ya. Usianya berapa? 18 ya. 18. Luneta Faisal Salim. Dipanggilnya apa? Panggilnya siapa? Neta. Kalian teman-teman, hai Neta, gitu dong. Hai, Neta. Nah, selanjutnya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Laila Resti Wijani. Saya kelas 11, umur saya 16 tahun. 16 tahun, Laila dipanggilnya? Laila. Laila. Hai Laila. Oke. Yang selanjutnya nih cowok sendiri nih paling ganteng. Perkenalkan, nama saya Heru Sindasa, biasa dipanggil Angga, dari kelas 10. Umur saya 15 tahun. 15 tahun. Hai Angga. Selanjutnya terus habisnya Angga nih siapa? Perkenalkan, nama saya Rita Ramadhani dari kelas 10. Umur 16 tahun. Umurnya 16 tahun, dipanggilnya Lintang. Lintang. Hai Lintang. Habis Lintang nih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tiasmin Raini dari kelas 10, umur 15 tahun. Umur 15, dipanggilnya? Tias. Iya, Tias. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Amanda Evania dari kelas 9. Biasa dipanggil Amanda, kelas 9. Kelas 9 umurnya? Umur 15. Umurnya 15 tahun. Hai, dipanggilnya siapa? Manda. Manda. Hai Manda. Oke, ini teman-teman di sini udah saling kenal ya. Ya. Coba kita tes dulu nih. Kamu udah kenal sebelah kamu siapa? Nah, Kamu udah kenal sebelah kamu siapa? Udah saling kenal ya. Kita di sini kan kalau misalnya nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kita harus kenal dulu biar lebih enak. Oke. Kita di sini sebelumnya kan kita sudah saling menghubungi ya masing-masing ya. Kalau kita mau melaksanakan bimbingan konseling atau bimbingan kelompok mengenai public speaking. Nah, karena kalian ini kan masih SMK ya, SMA jadinya kan perlu banget untuk Namanya public speaking. Nah, kakak mau tanya dulu nih tujuan dan harapan kalian untuk mengikuti ini. Silakan, ada yang mau itu perwakilan kamu. Silakan. ada yang mau ngomong? Iya, misalnya kamu harapannya setelah ikut Ini tuh apa gitu dapetnya iya, apa? setelah ini saya semoga bisa lebih baik, lebih tahu, lebih jago, lebih bisa gitu. Lebih mengerti. Itu. Ada yang Silakan mau disampaikan? ngomong? Ya enggak. Mas Angga mungkin yang paling ganteng sendiri ya di sini ya. Apa Mas Angga mau disampaikan? ya harapan saya sih semoga lebih lebih berani lah ngomong di depan umum. Oh, lebih berani ya ngomong di depan umum lagi ya. Kalau teman-teman lah sama Mas Angga. Iya, sama ya. Intinya sama ya. Ya, kakak juga harap apa yang kakak sampaikan nanti bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua di sini. Amin. Bisa juga nanti kedepannya di forum apapun, kegiatan apapun, situasi apapun kalian bisa
lebih baik menjadi public speaker yang handal gitu. Amin. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang tips, tentang dasar-dasarnya gitu, kalian kan udah pernah dengar belum kata public speaking itu apa sih? Coba dari kamu, mungkin kamu tahu nggak public speaking itu apa menurut kamu? Aja. Iya, Apa sih public speaking? itu apa gitu? Menurutnya ya kan dia berbicara kan, speaking berbicara. Kalau public kan kayak itu nggak prefer lah ya gitu. Ya berbicara di depan umum gitu. Iya, kalau kamu sama, Banget ini aja. sama, Iya sama. sama. Kalau enggak, mungkin beda. Kalian taunya mungkin public speaking itu apa? Iya kan, berarti kalian udah tahu bahwa public speaking itu Berbicara di depan orang banyak. iya berbicara di depan orang banyak, atau kalau ini tuh sebuah proses di mana pembicara tampil depan audiens. Kalian tahu audiens? Audiens itu kalian ya yang di sini. Audiens untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu. Nah kalian taunya kalau public speaking itu apa aja? Kan kalau misalnya kalian presentasi itu juga kalian public speaking. Kalian Jadi MC itu public speaking. Kalian berpidato itu public speaking. Nah kalian ngobrol di depan teman-teman kalian itu juga public speaking. Iya, kita juga sedang melaksanakan public speaking nih, kita berdua. Nah seperti itu. Jadi di mana kita tampil di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. iya, jadi itu public speaking tuh bisa juga berupa stand up comedy seperti itu, juga public speaking gitu. Nah, kita udah tahu nih tentang public speaking. Kita akan belajar tentang cara Belajar public speaking yang baik ya. untuk pemula. Nah, kalian kan masih usianya masih remaja ya, masih menginjak untuk SMK, SMP, SMA gitu. Jadi Awal ya. kita belajar public speaking yang masih tahap awal dulu gitu. Nah, ada 5 cara buat kalian belajar public speaking. Nah, Ini kelihatan? Kelihatan. Nah, yang pertama itu caranya itu kita mulailah sering-sering berbicara. kayak misal di depan teman-teman kamu nih lagi ada organisasi, atau misal kamu lagi sama teman lagi ngumpul nih. Nah itu kamu bisa ngomong di depan orang banyak. Kalau enggak misal kamu lagi presentasi, kan biasanya ada yang jadi moderator. Nah itu kamu bisa tuh mengacungkan diri gitu, nggak usah tunjuk-tunjukkan ya. Ya, jadi public speaking itu kan keterampilan berbicara. Nah, yang paling penting yang perlu kita asah, kita belajari kan berbicaranya dulu. Nah, kita latihan sering-sering berbicara. Mulai yang dari yang terkecil dulu. Misalnya kalau misalnya kita pidato di depan banyak umum itu kan udah terlalu besar ya lingkupnya. Maksudnya terlalu umum ya. Kita di depan teman-teman dulu. Misal kalian punya teman-teman nih kayak gini segerombolan. Iya, gini yuk bicara kumpul yuk. Aku mau ngomong sesuatu nih, bicara misalnya tentang apa. Kalian berbicara di depan yang masih tarafnya tuh masih rendah dulu, masih kayak kecil, Awal ya. masih kan kalau di depan umum kan rasa gugupnya, Rasa canggung. rasa takutnya lebih kerasa kan. Tapi kalau misalnya di depan teman-teman kan nggak terlalu terasa kan. Jadinya kita berlatih di depan teman-teman dulu nih. Dan kita juga sering berbicara, misalnya Misal di kelas ya. iya, bisa juga nih kalian kan pasti presentasi kan? Karena kan kalian kurikulumnya merdeka ya. Sering-sering nanya gitu ya. Iya, jadi kalau ada yang misalnya guru ngejelasin. Kalian tuh kalau misalnya guru ngejelasin langsung ngacungin jempol. Saya mau bertanya, Bu, walaupun kalian sebenarnya belum punya pertanyaan, tapi kan dengan kalian mengacungkan jempol, kalian udah mikir tuh, ih nanti aku mau tanya apa, kayak gitu kan. Nah itu jadinya kalian tuh ngacungin jempol dulu aja gitu. Berarti dulu aja ya. Ya, kita mulai beraniin dulu di forum-forum kelas kecil kan, forum kecil. Nanti kan bisa lama-kelamaan mulai terbiasa ke yang lebih besar lingkupnya gitu. Dan yang kedua nih, ada belajar dasar-dasar public speaking. Nah, jadi belajar dasar-dasar public speaking.
Nah maksudnya itu Kalian kalian baca-baca dari artikel Ya. atau jurnal atau iya kalian bisa misalnya searching ya di Google. kan kalian kan apa namanya udah punya handphone, internet juga udah lancar. Jadi kalian bisa nih akses di media sosial, jangan cuma akses TikTok doang gitu. Tapi misalnya kita ke apa namanya Google, kita cari nih cara public speaking. Terus kita juga bisa tuh lihat di YouTube apa orang-orang yang bisa public speaking. Kita lihat tuh di situ cara dia berbicara tuh kayak gimana, cara dia menyampaikan tuh kayak gimana. Kita bisa tiru tuh, ya kan? Kalian suka lihat kayak gitu kan? Dan penceramah kan publiknya bagus kan? Itu kalian lihat tuh, dia tuh gimana ya ngomongnya kayak ih bagus banget, cara megang mic-nya gimana, cara kayak gininya gimana, cara kontak matanya gimana gitu. Kalian lihat nih, belajar dasar-dasarnya dulu gitu, baru kita ke yang lebih jagonya gitu. Ini kan belajar untuk pemula. Nah terus yang ketiga nih, kumpulkan jam terbang. Maksudnya tahu nggak kumpulkan jam terbang? Nggak tahu ya? Enggak. Jadi itu kumpulkan jam terbang, maksudnya itu Kalian harus mengambil kesempatan ya. ya misal ya di acara di RT kalian ada acara pengajian di masjid. Nah kalian tuh mauin tuh, saya mau jadi MC dong gitu, kayak gitu. Saya mau jadi MC dong, ambil kesempatan itu, kan masih di masjid tuh, masih di desa, ambil. Terus misalnya Kita juga udah pernah kenal Terus ya. iya Logika. grogi Iya. pasti itu, kalau grogi pasti. Walaupun yang udah jadi public speaker yang handal pun groginya nggak bakal hilang. Tapi kan ini perlu dilatih. Lama kelamaan kan groginya bakal hilang kalau seiring berjalannya waktu sering kayak gitu. Jadi kamu nih pertama aku jadi MC di masjid sini, wih bisa nih kan? Saya diri. Iya bisa. Pertama-tama masih grogi gitu kan. Tapi besok aku nyoba lagi lah. Jadi pidato misalnya pidato di acara kultum di sekolah gitu. Lama-lama kan semakin berani kan? Iya. Karena udah terbiasa, ya kan? Iya. Jadinya nggak bakalan. Jadi besok-besok kayak udah biasa nih, udah MC, udah terlalu biasa grogi ya. ya, udah nggak terlalu grogi. Nah itu pentingnya itu kumpulin jam terbang. Jam terbang itu memanfaatkan waktu-waktu kalian, kesempatan-kesempatan kalian. Kalau ada kayak gitu, kalian mau gitu. Misal disuruh, Yang penting berani dulu. iya kamu disuruh gini, apa? Coba dong kamu khutbah kayak gitu misal, khutbah di khutbah kultum yang kecil kayak gitu, yang dalam ranah misalnya setiap Jumat kalian di sekolah kultum. Saya mau gitu. Kan masih lingkupnya masih kecil gitu. Saya mau Masih dong. nyaman sendiri jadi nggak terlalu. Iya. Ya apa main game dulu nih? Bosan ya? Kita bosan ya? Iya, Kan bosan nggak? Nggak bosan? Beneran nggak bosan? Kalau bosan kita ice breaking dulu nih, main game. Nggak bosan? Oke, kalau nggak bosan kita lanjut aja ya berarti. Lanjut aja ya. Kita tadi udah masuk ke kumpulkan jam terbang, udah pada modul semua ya, kumpulkan jam terbang. Selanjutnya itu memperluas wawasan. Dan memperdalam topik yang kita kuasai. Nah gitu kan, pastinya nih kalian dalam public speaking itu kan menyampaikan sesuatu yang pesan yang mau disampaikan sama kalian nih. Nah misalnya kalian itu public speaking tentang pidato. Nah berarti kan kalian tentang isi-isi pidatonya apa aja kan, kemana aja, isinya apa. Nah itu tuh kita memperluas wawasan dan memperdalam topik yang kita kuasai. Misalnya kalian di pidato topiknya tentang bersabar gitu, atau Searching dulu ya. pidato topiknya tentang meningkatkan kemandirian gitu. Kalian searching dulu nih tentang kemandirian, aspek-aspeknya. Kalian perdalam, kalian Kalian hafal. nggak ngeblank ya. Iya, terus juga kan kalau public speaking kan ada yang pakai teks, ada yang nggak pakai teks. Tapi kan kalau nggak pakai teks lebih bagus, lebih keren ya jadinya. Keren kan kalau public speaking nggak gini gitu kan keren gitu, sambil ngomong kayak gini, nggak ngeliat HP ataupun teks gitu. Jadi yang keempat udah paham ya tentang memperluas wawasan.
Nah, kita masuk yang kelima nih. Teruslah belajar dan berlatih. Nah, Misal di depan kaca nggak sih? ya nih kalian nih udah mempelajari Belajar. 1, 2, 3, 4 nih. Udah mempelajari sering-sering bicara udah. Nah, belajar dasar public speaking udah, kumpulkan jam terbang udah. Nah, memperluas wawasan udah. Jadi kalian ulang setiap itu tuh ulang, terus berlatih. Terus. Ya. Jadi ulang terus berlatih. Tanpa berlatih kita nggak bakalan bisa terbiasa kan. Coba deh kalau misal kayak itu deh, kayak baca Al-Quran. Misalnya kalian baca Al-Quran sering terus tiba-tiba stuck nggak baca Al-Quran sama sekali lama gitu, pasti pas baca Al-Quran jadi agak susah kan, jadi ganggu gitu kan, kagok ya kalau bahasanya ya. Jadi iya ya, tapi beda kalau misalnya kalian baca Al-Quran setiap maghrib Tiap hari. Biar jadi lancar. 1 juz gitu kan, setiap hari lancar terus kan. Nah gitu, jadi kita sama halnya tentang public speaking. Kalian latihan bicara, latihan di depan orang, latihan belajar tuh terus gitu, belajar terus. Sampai berhenti. Ya kalau misalnya berhenti boleh, tapi terus gitu loh, maksudnya berhenti sejenak gitu. Tetap sehari ada berapa kali? Iya, tapi kita harus tetap, pokoknya kita kalau tanpa latihan, tanpa belajar tuh pokoknya bakalan gitu deh. Kalian aja nih, kita nih ya, kan kita kan juga masih itu. Kalau misalnya kita abis kuliah nih, apa sekolah ya, terus abis itu liburnya kan lama ya, dua minggu. Abis itu kalian ingat nggak materi yang di sebelumnya? Enggak kan? Nah itu karena kalian selama libur nggak ngapa-ngapain kan? Nggak Di latihan. sekolah juga nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak latihan, nggak apa kan, jadinya lupa. Nah itu makanya kalau misalnya kita stuck nggak ngapa-ngapain pasti bakalan lupa gitu kan. Iya gitu. Udah ya, nomor 5 udah paham. 1 sampai 5 udah paham teman-teman. Paham. Ada yang tahu nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada yang paham ya, berarti ya keren banget nih kalian. Oke, berarti kita lanjut ya. Hah? Nanti. Nah, kita kan udah belajar cara public speaking yang pemula untuk baik ya, yang untuk pemula. Nah, kita lanjut ke ada teknik-tekniknya nih. Kan kalian kan udah belajar yang tadi tuh. Nah, udah mau praktekin kan. Misal kalian lagi mau pidato. Nah, ini ada tekniknya, teknik dasar untuk public speaking, ada dasar-dasarnya. Ada 8 tekniknya ya. Iya, yang pertama itu percaya diri. Nah, yang pertama kalian harus kuasai adalah rasa percaya diri kalian. Jadi kalian tuh sebelum maju, misalnya sebelum ngapain, berani dulu. iya, jadi MC, jadi pidato, jadi apapun, kultum, jadi penceramah, jadi presentasi. Kan presentasi nih, kan harus yakin dulu nih, percaya diri bahwa aku bisa gitu, aku bisa kayak gitu. Kalian mesti sering kan kalau misalnya grogi mikir kayak gini, Takut salah nggak sih ya? gitu kan, pasti kan. Tapi ini harus dulu nih, percaya dirinya dulu. Aku bisa, aku pasti Takut bisa. salah gitu. Aku nggak takut salah, aku udah persiapkan gitu. Pokoknya percaya diri dulu. Kayak kan kalau percaya diri kan orang-orang yang mau lihat kan jadi seneng kan. Kayak wih ini kalau misalnya kita aja nih, misalnya kita berdua nggak percaya diri, kalian pasti mikirnya kayak ini aja nggak meyakinkan nggak sih, nggak meyakinkan nggak sih, apa yang disampaikan apa bakalan masuk gak sih gitu kan. Kalian aja nggak percaya sama kita aja nih sendiri nggak percaya diri sama diri kita, apalagi kalian, ya kan? Nah kayak gitu, jadi kita harus Percaya diri. iya, memupuk percaya diri biar orang lain juga percaya sama kita gitu. Oke, yang kedua, Mindset yang positif. kalian maksud nggak apa itu mindset yang positif? Enggak. Enggak ya, mindset itu tahu nggak? Nggak pernah dengar. Enggak. Pikiran bukan sih? Iya betul, mindset itu pemikiran. Pikiran kita harus positif ya. Ya jadi gini ya, Kayak misal kayak jadi kan kalau misalnya kita memajukan, kita tadi yang tadi bilang ya, kita ada pikiran negatif ya. Iya. Aku bisa nggak ya? Aku salah nggak sih? iya, terus kayak gini, kadang-kadang kita kayak sebelum maju, takut dicuekin deh gitu kan, Iya, iya kan, Iya. takut dicuekin deh, takut krik-krik ya kalau bahasa sekarang ya, ya kan, Iya. takut krik-krik nggak sih, takut pada diem aja nggak sih gitu.
terus Takut dimarahin. aku dimarahin, aku Aku diketawain salah, gitu, aku diketawain gak sih gitu semuanya kan. Itu kan itu namanya tuh mindset. Itu pikiran kalian yang negatif. Nah itu rubah, kalian harus positif. Enggak, kayaknya ini pada seneng deh sama aku gitu. Kayaknya ini pada suka. Iya harus gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak kayak gitu, nanti malahan Pikiran negatif. menimbulkan yang ketiga ini, relax. Kalau kalian nggak pikirannya negatif, kalau kalian mikirnya kayaknya aku bakal dicuekin ya, kayaknya aku bakal salah deh, kayaknya aku bakal gagal deh, nanti kalian jatuhnya nggak relax ya kan, pasti gugup kan. Kalau ya kan kayak malah itu nggak sih adem ini Pucat, mau demam panggung kayak gitu kan. Iya. Iya, kebelet pipis kadang-kadang kan kayak gara-gara deg-degan, ya kan, keringetan gitu kan. Iya Jadi kan. bingung mau ngomong apa. Iya, itu karena sebenarnya tuh mindset kalian yang nggak positif sebenarnya. Kalian udah takut duluan gitu, sebelum kalian itu udah takut duluan, jadinya rubah. Kalian harus berpikiran yang positif. Aku bisa. Kalian audiensnya pasti seneng dengerin, gak dicuekin, hatiin gitu. Nah, setelah kita percaya diri, setelah mindset kita positif, baru nih kita bakal relax ya kan? Udah percaya, jadi kayak ya udah enjoy aja. Kalau kayak gini kan kayak ini pada suka, ya udah aku ngomong aja gitu kan. Terus kayak misalnya jadi MC, orang-orang pada dengerin udah pada suka, aku ini aja, relax aja gitu. Kalau gak relax malah suaranya gitu gak sih? Bener gak sih? Tremor gak sih? Kayak gitu kayak deg-degannya kayak Terus gitu kan. iya. Jadi gitu ya, jadi Kita harus relax. iya makanya kita tuh harus percaya diri dan mindsetnya harus bagus dulu. Makanya jadi bikin relax. Kalau mindset percaya dirinya aja enggak, mindsetnya aja negatif, gimana mau relax, ya kan? Malahan kayak gini nih kalau megang mic grogi, malah tremor ya kan? Malah kalau di kelas malahan Iya. malah diketawain nggak sih kalau kayak gini? Iya, nah terus yang keempat nih ekspresi wajah. Senyum. Ya betul sekali. Biar yang lihat tuh enak ya. Nih kalau misalnya kayak aku nih, kayak kita lagi ngomong di depan kalian kan senyum kan. Nah kalau kita senyum, otomatis yang ngelihat kita bakal ikut senyum, bakal ikut ketawa ya kan. Jadi nggak klik. Ya, jadi suasananya Jadi senang. enak, jadi nggak krik-krik, jadi nggak ikut diem aja sih gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kan? Nggak enak kan? Iya. Pasti nggak enak kalau dicuekin kan. Jadi bosan ya? Iya, jadi bosan. bosan, makanya kita harus kayak Jelasin sambil senyum-senyum. istilahnya sambil sumringah Iya. gitu lah, senang. Jadi kan bahagia. Orang-orang juga bahagia, kitanya juga tambah relax, tambah oke, lanjut gitu ya kan. Iya. Nah, udah mending ya yang ekspresi udah Udah lah. Ya, udah. Terus yang kelima nih, Kontak mata. nah kontak matanya Oh, nih. enggak, harus gimana? Coba kalian misalnya kadang pernah nggak sih ngelihat orang yang maju di depan kayak gini? Sambil lihat atas gitu. Iya. Saya Dengkul, lagi dengkul. kayak gini dingkel, terus Nggak lihat audiens. kayak gini ada yang kayak gini. Nggak lihat Ada depan. sedikit sambil itu ya. Iya. Gini kadang ya. Perkenalkan nama saya Nima. Tulisannya di atas sih. Ada yang gini. Perkenalkan nama saya Nima. Ya kan kayak Iya, gitu. sering. Sering kan pada presentasi kayak gitu kan? Iya, sering. Kalau maju. Kayak gitu. Bisa mainan tangan. Ya kayak gini kan. Kayak kenalkan nama saya. Pokoknya kontak matanya nggak jelas gitu kan. Nah itu tuh kita harus kalau misalnya kita pengen jadi public speaking yang handal, kita pengen bisa di depan umum itu jago, itu kita harus kontak matanya nih kayak gini nih. Misalnya kayak lihat kan banyak nih, audiens. kalian kan banyak, kita bagi nih. Misal nanti aku lihat sini, nanti lihat sini, kayak gitu kan. Tadi kan dari tadi aku kayak gitu kan, Iya. dari tadi aku kesini. Jadi gak kayak gini nih. Pas satu orang kawan. Iya, gitu. Kalau misalnya aku ngeliat kemana doang nih, kalian gimana rasanya? Dicuekin kan, gak enak kan? Nah makanya itu kalian harus, ya kan, ya mana dia harus Kontak rata gitu loh, kayak kalau habis ini ya udah kesini, kesini, Biar biar nggak hadir, sakit biar hati ya nggak sih? kan kalau kayak gini doang, coba yang di sana perasaannya gimana? Harus ya. Kalau aku ngomongnya kayak gini, Harus lah.
Males kan? Pak. Males kan? Paparazzi. Makanya harusnya adil gitu. Niatnya. Harus adil, jangan satu top gitu. Oke, yang ke-6 ya, Bicara bicara yang jelas. Nah, Ada bab-bab. ya betul. Pernah nggak sih kalian kayak kecepatan juga ya. presentasi itu ngomongnya kayak Ya karena nggak hafal. Kayak gerejep gitu. Iya, itu yang ngedengerin gimana coba? Males kan? Males, Orang nggak tahu ngomong mau apa gitu kan? Malah suruh diulang. Males, ini nggak ada apa gitu kan? Makanya ngomongnya harus jelas nih kayak gini. Artikulasinya A, I, U, E, O gitu harus jelas kayak kamu ya jelas kamu gitu kayak ya kan bener kan kamu kan kedengarannya enak kan oh kamu enak didengar gitu kan nggak enak jadi harus jelas namanya artikulasi juga kalian juga sesuaiin sama intonasi ini nih apa kekerasan suara juga apa namanya kalau misalnya kalian memang dasarnya suaranya pelan ya udah pelan yang penting jelas terus juga jangan iya terus jangan sering ya itu kan males ya Pemalu itu tak pemalu. iya itu pemalu ya Iya. tapi kan kalau misalnya yang tadi itu udah percaya diri mindsetnya positif kan pasti bakalan keluar kan suaranya Assalamualaikum. kan tapi kalau misalnya tetap suaranya pelan tapi artikulasinya jelas kan lumayan tetap didengerin. iya tetap didengerin dan juga apa namanya jelas gitu pengucapan ngomongnya apa nggak kayak tapi tadi gitu loh ada mungkin kalau misalnya nya nggak sering nggak apa-apa tapi kalau misalnya Sering dalam hal ini jadi maksud saya males gak sih males gak ngedengerinnya Males banget. kesel gak? kayak apa sih? Ya bikin kesel kan makanya kita maksudnya nya itu dihilangin terus diminimalisir misalnya sedikit aja gitu jangan gitu jangan keseringan kita dihilangin gitu sambil mikir gitu ini kira-kira ngomong apa jangan sampai aku ngomong lagi nih gitu Apa ya? ya kan anu jangan diganti anu sama aja gitu dan mudah ya bicara yang jelas itu maksudnya gimana udah paham ya udah bisa mengerti gitu ya teman-teman nah kita lanjut lagi nih bahasa tubuhnya ada nggak sih orang yang kalian lihat presentasi di depan sama kayak gini Benar. kayak gini atau kayak gini Gini batang iya harus ke belakang lagi nih ya kayak gini apa Sampai gini main udah tangan. kayak gini nggak jelas lagi suaranya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena grogi nggak hafal juga. Iya makanya itu harus persiapin baik-baik gitu biar bahasa tubuh yang benar tuh kayak gini Biar relax ya. iya bahasa tubuhnya ya kayak gini aja kayak gini ya nggak perlu menunjukkan bahasa tubuhnya nggak perlu ditunjukkan gitu kayak gini ngapain gitu orang tuh nggak mau lihat gitu kayak gini ngapain terus kayak gini ngapain menutup badan gitu terus ya relax aja kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Sambil ke depan gitu. iya maju sambil apa namanya itu sendiri masalah ke siswa ngedeketin gitu Audiens. iya ke audiensnya biar ngerasa deket gitu Dirasa diajak berbicara. iya jadi ngerasa diajak berbicara gitu jangan sampai bahasa tubuh kita tuh membuat audiens nggak nyaman ini kenapa orangnya kayak gitu terus ya kayak gitu pasti kayak gitu kan kenapa ya dia di depan kayak gitu terus ya kayak gitu kan kayak jadi merhatiin kayak gitu ya? iya malah jadi merhatiinnya kayak kita lagi apa ya gitu ini kenapa orang kayak gitu kan pastinya kan apalagi kayak tangan gitu ya jaringan tas apa gimana ya gitu gini kobios gitu keringat dingin gitu kan udah pasti dilihatnya nggak enak ya kan nah makanya itu nih jadi bahasa iya perlunya bahasa tubuh yang baik ya kayak gini ya terbuka aja kayak sama gitu bagus kan jadinya enak nggak dilihat jadi meyakinkan deh itu kayaknya orangnya bener-bener bisa kayak gitu terus handal deh kayaknya deh walaupun sebenarnya belum gitu kan tapi kalau misalnya meyakinkan kan kelihatannya oke nih gitu kan nah yang ke-8 nih
teruslah berlatih. Nah itu Sama kayak terus tadi ya. sama aja kita memperbanyak jam terbang. Pokoknya apapun itu Harus banyak-banyak iya, latihan. iya. Soalnya kalian lihat nih public speaker, yang handal pun, yang biasa ngomong di depan banyak orang, yang biasa di acara seminar apapun itu nggak bakalan sehebat itu kalau misalnya latihan. iya nggak bakalan sehebat itu. Nyoba-nyoba ya. Dia sama aja kayak orang biasa kayak kita yang nggak tahu apa-apa, tapi kan karena dia sering berlatih, Ya. jadinya Berani, iya jadinya lebih handal, jadi lebih bisa gitu. terbiasa ya. Iya Kak, untuk menjadi iya bisa kan karena terbiasa. Karena terbiasa makanya bisa gitu. Jadinya gitu. Nah, ini nih ada tadi kita udah bahas 8 teknik dasar untuk public speaking. Udah pada mudah semua nih, yang percaya diri, mindset, relax semua udah. Apa ada yang mau ditanyain? Enggak. Mungkin dari apa nih yang kurang jelas gitu. Apa dia mau nanya? Iya, terus berarti kalian kalau tadi kan udah nih belajar, cara belajarnya udah bisa, tekniknya udah paham nih. Berarti kalian mau dong nih mulai dari yang terkecil. Ini kan perform terkecil nih. Berarti ada yang mau gantian gak sama kakak? Iya. Berarti kan kalian latihan nih. Yuk latihan yuk. Pas nih dua. Misalnya pas nih, kalian dua-dua aja nih. Misalnya kalian cuma ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama. Iya kayak kalian kalau jadi moderator kayak gimana coba? Kakak pengen tahu. Assalamualaikum, salam, terus gimana? Perkenalkan nama kami dari kelompok, terus anggotanya, terus kan langsung enggak sih Tujuan. kadang itu Tujuan. apa mau Bukaan dulu, Kak. ya materi-materi yang mau menyampaikan materi apa gitu ya habis itu Bisa ya, berarti ya. Jelasin. iya berarti udah bisa Baca. dong. Berarti udah bisa dong. Berarti coba dong kalian mempraktekkan yang apa tadi 8 teknik dasar ini dengan percaya diri, dengan mindset bagus, relax, ekspresi wajah, kontak mata menjadi jelas, bahasa tubuh. Coba kan tadi kan udah bilang kan kakak mulailah dari yang terkecil. Nah ini udah saatnya nih kalian nih udah kumpul nih teman-teman. Berarti kalian udah bisa mulai nih dari yang terkecil. Yuk mau siapa dulu nih? Kita dua-dua aja ya. Dulu nih dari mana? Dua-dua nih, 1, 2, 3 nih pas ya, dua-dua. Cuma berarti kalian latihan jadi moderator aja, moderator presentasi nih. Dengan kayak gini ya, kan tadi udah paham kan? Dengan Paham kontak, cara-cara. iya ingat kontak mata, berbicara yang jelas, bahasa tubuh, percaya diri, udah bisa kan pasti kan? Ini kan kita udah saling kenal, berarti udah nggak ada rasa grogi-grogian kan? Ada rasa canggung kan? Iya, apalagi sama ini udah kenal semua nih, jadi udah bisa kan? Yuk dimulai dari Kelompok sini dulu ya. dari sana gantian, tadi kan namanya dari sini nih, berarti yuk Manda dan Tias. Ngomongnya apa ya? Ya terserah kalian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa nih? Perkenalkan nama saya Tias dan Kayak moderator ini. kayak moderator aja gitu. Ingat ya dengan teknik-teknik dasar public Yang speaking udah ini ya. dipelajarin ya? Iya yang tadi yang sampai 1 sampai 8 ya. Tadi kan aku kakak tanya udah paham semua ya. Jadi udah nggak perlu diulangin kan? Oke, coba yuk dari Mbak Tias. Berarti Siapa dulu? Bareng. bareng boleh, satu-satu boleh. Bareng. Terserah. Gimana terserah kalian yuk. Mau diskusi dulu. Assalamualaikum nyebutin yang misalnya kan satu yang ngomong Heeh. dan nyebutin namanya sekalian kan tadi nyebutin sendiri Nyebutin sendiri bisa kayak misalnya Assalamualaikum kan assalamualaikum bareng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau enggak kayak tadi misalnya Tias ini assalamualaikum. Nanti Manda selamat siang atau selamat sore gitu. Gimana nih kabarnya? Kayak gitu. Gimana kabarnya teman-teman gitu. Tanya kabar. Ya. Ya, coba yuk. Bisa? Kalau terus Tias kalau mau nyebut nama saya Tias dan teman saya kayak gitu. Bisa kalau mau juga nama saya Tias dan teman saya Luna Tafaisa Salim kayak gitu. Bisa disebutin kalian atau sendiri-sendiri boleh. Ayo coba. Kalian harus mulai dari yang terkecil nih biar bisa. Ayo semangat. Iya berani dulu nih. Yuk. Berarti yang mau Assalamualaikum. Ya kayak gitu bisa mau dulu. menyampaikan materi apa? Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang Public speaking ya. public speaking ya, sama aja. Nanti udah segitu materinya kan udah disampaikan. Iya gitu. Kalian latihan dulu keberanian di depan teman-teman kalian ini loh. Iya. Yuk coba. Siapa dulu nanti? Ayo berdua bareng. Assalamualaikumnya boleh bareng. Sendiri-sendiri boleh.
talinya satu sendiri. Ayo, Gini. ayo, ini kan teknik dasar public speakingnya kan harus bagus ini, kontak mata, ekspresinya, berbicaranya, bahasa tubuhnya ini udah terpampang nyata di sini. Ayo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Menur Aini dan sebelah saya. Mau diulang. Ya menjelang Ingat poin pertama, percaya diri. Ingat, percaya diri dulu. Terus mindsetnya positif. Kita nggak bakalan ngapa-ngapain, kita ngeliatin kok, nggak bakalan cuekin. Ingat, relax. Ingat juga relax, santai, ngomongnya biasa gitu. Ngomongnya sesuai tempo aja, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah yang cepet, nggak perlu cepet. Bisa, oke, mana duluannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Aman Devania dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Tias Menur Aini. Dan Di sini kami akan mempresentasikan hasil Iya, nggak apa-apa. Dan ingat kalian diminimalisir kayak ketawanya ya. Bareng sama temen kan itu kan. Nah makanya itu dilatih kayak waktunya serius. Aku aja nih sama Nadia memang suka ketawa, tapi kan karena kita lagi serius ya Nat gitu. Jadi kita latih lagi nih kayak sama kan tadi Manda udah bagus nih, Tias juga udah bagus, sudah. Iya, nanti dilatih lagi terus latih. Pokoknya udah tahu kan, percaya diri, mindset yang positif, relax, ekspresinya. Tadi Manda udah bagus, Tias juga udah bagus ekspresinya. Terus juga kontak matanya, ingat kontak matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, semuanya dihituin gitu. Terus bahasa tubuhnya udah bagus tadi, udah pada bahasa tubuh udah. Nah, tepuk tangan nih buat Tias dan Manda. Nah, udah bagus dan berarti Tias dan Manda harus latihan terus nih, harus diingat terus nih apa yang kakak sampaikan tentang 8 teknik dasarnya gitu. Nah, berarti sekarang tinggal ini berdua, Lintang dan Angga. Siapa dulu boleh nggak? Yuk, persiapin dulu mau ngomong apa aja boleh. Ayo, kakak kasih waktu nggak apa-apa nih diskusi. Ya, udah nggak usah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Budi Sintosa. Di sini itu saya lagi belajar public speaking ya guys ya. Kelas. Kalau di kalian gimana nih? Alhamdulillah. Oh, masih semangat? Semangat. Oke, lanjut. Balintang belum perkenalan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Lintang Ramadhani. Ya. Di sini saya akan Mempresentasikan. Nah, ini nih kontak mata Mbak Lintang ya. Jangan ke Mbak Lintang aja gitu. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang public speaking. Nah gitu. Ingat jangan ke saya aja ya matanya, jadi semuanya jadi biar pada nggak iri gitu. Ingat, nah udah bagus nih, udah berani, dua-duanya udah berani, udah pakai bahasa tubuh, suaranya juga udah jelas. Iya, tapi perlu berlatih terus ya, berarti berlatih terus tentang 8 tekniknya. Dia terbiasa. Iya, sekarang giliran Neta. dan Ella. Ella. Silakan Neta. Mau diskusi dulu nggak apa-apa nih, kita kasih waktu. Ayo nggak apa-apa ditungguin, nggak apa-apa. Mau bareng, mau sendiri-sendiri. Sesuai goliran bukan. Kok jajal siapa ya? Jajal. Apa Ayo, dia? pokoknya tuh
public speaking itu penting banget loh, mau kalian sekolah atau enggak, ya kan? Ya kan orang sekolah nggak mesti ada yang Tentu. Iya, bisa jadi kamu nanti jadi pas jadi ibu-ibu nih, kamu jadi pemimpin doa di muslimatan. Wih, keren kan? Ya, ibu-ibu kakak menjadi pemimpin doa, pemimpin sambutan, bisa kan kalian sambutan di ketua RT, misalnya jadi ketua panitia di organisasi sambutan juga kan? Karena di kelas rumah apa itu. Di tuan rumah pasti jadi juru bicaranya tuan rumah, misal atau enggak kalian apa mau lamar orang harus butuh juga public speaking, Iya. ya kan? Iya. Menerima lamaran juga pasti. Oh ya menerima aja. Iya. Iya, jadi kita harus perlu banget public speaking itu penting banget. Mau dimanapun, mau kalian sekolah, mau kalian kerjanya apa gitu, pasti banget. Iya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunata Faisal Salim dan teman saya. Laila Rizky Widiani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang public speaking. Iya, bagus, tepuk tangan nih untuk Meta dan untuk Lintang dan Angga tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, kalian udah berani ya. Udah berani nih di kelompok kecil nih, minimal kan kelompok kecil dulu ya. Udah berani, tadi udah 22. Nanti tadi kan 22, berarti seterusnya bisa berani satu-satu, sendiri-sendiri, lebih ingat gitu 8 teknik dasar untuk public speaking yang tadi udah disampaikan sama kakak dan kalian juga udah pada paham ya teman-teman. Jadinya perlu diingat ya bahwa public speaking itu penting banget buat kita semua gitu. Sekolah Iya, mau sekolah maupun nggak sekolah, mau ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun nenek-nenek pasti semuanya tuh penting. Mau kalian udah nggak misalnya udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, masih bisa public speaking tuh. Kalian nih jadi ibu-ibu, jadi ketua pengajian biasanya kan gitu kan, jadi kesambutan ya kan, sambutan. Iya, bisa kayak gitu. Terus juga dalam PKK, ketua RT, arisan, semuanya pasti penting. Apalagi kan di dunia kerja, presentasi buat ngegolin proyek dikerjakan kalian, pastinya kan butuh presentasi kan, butuh public speaking yang baik, butuh kayak gini. Kalau misalnya ini semua teknik-teknik dasarnya aja nggak dikuasai, gimana orang-orang bisa percaya kalau misalnya kita tuh ternyata bisa. Gimana coba kalian lihat, misalnya kalian kerja terus kalian presentasi, jangan kerja deh, misalnya kalian itu jadi penceramah, tapi penceramahnya itu udah nggak percaya diri, udah nggak relax, deg-degan gitu kan, nggak ada bahasa. iya, ekspresi wajahnya juga datar, flat gitu, terus kontak matanya nggak gini doang, gimana coba para jamaahnya bosan, terus juga nggak yakin kan apa yang disampaikan ustadznya itu bakalan ustadz beneran apa enggak sih gitu kan, ya kan, pasti kayak ini beneran ustadz bukan ya, aku kan mau, kita kan ngaji, kita kan pengen ilmu ya. iya, pengen mencontoh itunya kan. Berarti kalau misalnya kita aja nggak bisa ngasih kayak gini yang teknik-teknik dasarnya aja, gimana kita mau percaya ya dicontoh kita. Misalnya kayak kakak nih kayak gini, kalian lihat kakak meyakinkan apa enggak kayak gitu kan. Jadi harus penting banget nih menguasai teknik dasar. Tapi kalian bisa kok belajar di YouTube lagi, atau misalnya di artikel, di seminar, ikut jurnal, atau apapun tentang teknik-teknik yang lain. Misalnya kalian susah percaya diri nih, gimana ya caranya biar percaya diri, itu kalian bisa belajar, searching belajar gimana ya caranya biar aku ekspresi wajahnya. Kan kalian misalnya kayak terbiasa jarang, misalnya senyumnya tuh susah gitu kan, ada kan yang kayak Kalau lagi diem nggak senyum. iya kayak susah gitu. Bisa juga kalian cari tentang senam wajah biar gampang kayak gitu kan, gampang kan, bener. Terus cara biar kontak matanya seimbang, perlu latihan gitu kayak gini. Misalnya kalau ngomong sama keluarga nih, kan di rumah kalian kan biasa ngomong sama bapak, ibu, adik gitu kan. Ya kalian coba ngomongnya ini sambil merhatiin adiknya, sambil bapaknya, ibunya gitu. Jadi latihannya dari yang terkecil dulu gitu, dari keluarga. Misalnya kalian nggak punya
forum atau organisasi gitu. Jadi ke keluarganya dulu aja atau ke teman-teman, gampang kan? Circle ya. Iya, jadi gampang gitu loh. Jadi berlatihnya tuh terus gitu sampai kalian menjadi public speaker yang handal. Amin. Iya nih. Oke, jadi kita kan udah tadi kakak udah nyampein tentang, kita simpulin ya. Tadi kita udah sampein pertama itu tentang pengertian public speaking. Kalian teman-teman udah paham kan? Public speaking itu apa? Public speaking itu apa coba tadi? Kesimpulannya apa? Jadi public speaking itu Mbak Neta boleh mau? Tapi kesimpulannya Ya berbicara di depan audiens itu ya, Iya, menentukan menyampaikan pesan atau ya pesan tertentu. Iya. Ya, Mbak Neta, ya betul. Public speaking itu berbicara di depan umum, kita tampil nih untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, tadi udah belajar juga nih mengenai cara belajarnya ya kan, ada 5 tadi ya kan, udah paham semua ya Saya bisa. tentang caranya nih tuh, tentang mulailah sering-sering berbicara, udah paham ya teman-teman. Tadi udah dibilangin bahwa public speaking itu kan keterampilan berbicara. Jadi yang pertama itu ya harus berbicara. Gimana coba kalau orang pendiam yang jarang berbicara pasti susah kan? Bakalan terlatih. iya bakalan ya ibarat kata kalau orang bawel gampang gitu kan kalau ngomong kayak gitu. Nah itu kita harus sering tuh bicara. Terus yang kedua apa lagi tadi? Belajar dasar-dasarnya. Nah udah paham kan belajarnya searching kayak gitu. Nah terus tadi kumpulkan jam terbang udah paham juga kan? Ya kalian pokoknya pesan kakak nih, kalian kan masih muda ya, masih punya pengalaman, harus cari pengalaman yang banyak. Masih Iya, kalau jadi apapun, ditunjuk apapun, mau gitu. Saya mau. Nyesel kalian kalau udah tua, misalnya kayak kakak nih. udah kuliah Iya, udah nggak bisa lagi. kalau udah kuliah tuh kayak minder. Saya nggak bisa apa-apa. Ternyata kayak ngomong di depan umum aja saya masih endek gitu kan. Gimana? Pokoknya kalian masih SMA, masih SMP. Ayo, mau jadi apapun. Kuliah juga seringnya public speaking. Iya, suruh maju mau, suruh bertanya mau, apapun mau dulu gitu. Walaupun kalian belum bisa, selama kalian belajar terus pasti bisa tuh. Jadi mau dulu Ini mau belajar. iya, pokoknya kalian harus manfaatin lah waktu kalian masih muda gitu. Bener-bener penting banget. Pokoknya jadi apapun mau gitu. Kayak ingat ya kata kakak mau. Soalnya kakak juga nih, kakak cerita juga nyesel gitu kalau misalnya kakak dulu kakak tuh Mau dari belajar nggak sih? harusnya aku dulu mau deh disuruh jadi MC gitu. Kadang kan kita jadi MC ya, enggak malu gitu kan, enggak gitu. Tapi harusnya mau gitu, soalnya nanti kerasa banget ya Sampai sekarang sampai gede. Ternyata nyesel. aku nggak bisa gitu, nyesel pasti. Makanya ayo kalau disuruh mau, oke pak, oke bu gitu. Saya siap bu, saya siap pak gitu kan, seneng jadinya. Nah udah tuh, terus kita pembahasan dan topik yang pada kuasai udah paham ya teman-teman, udah paham apa aja yang kita itu dikuasai, diperdalam, terus belajar, berlatih. Udah itu pokoknya itu kuncinya tuh yang paling ditekankan, berlatih dan belajar gitu dimanapun. Oke udah kan, udah cara belajar udah, tekniknya kita juga udah paham, percaya diri tadi udah Artinya udah dipraktekin ya Mbak Nadia tadi Ya, udah bagus-bagus semua ya. Udah tinggal harus berlatih, udah yang handal. udah keren-keren banget. Iya. Nah jadi gitu nih, udah dari kakak materinya hanya seperti ini. Nanti tentang ini kita pelatihan kecil ya, karena kan kita cuma kecil aja ya, kecil. Ini juga hanya latihannya juga sebentar, cuma latihan jadi moderator pun cuma sebentar. Mungkin kalau nanti kalian pengen lagi bisa, kalau misalnya pengen bertanya apa tentang public speaking lagi, belajar lagi, bisa kalian hubungin kakak lagi, kak yuk bikin kayak gitu lagi yuk gitu. Bisa, misal kalian pengen lagi gitu, bisa. Ya dari kakak itu semoga Bermanfaat. ya, semoga apa yang kakak sampaikan benar-benar bisa bermanfaat buat Bisa kalian diterapin ya. bisa diterapin gitu, bisa apa yang teknik itu dalam kehidupan kalian tuh
diterapin gitu. Jadi nggak sia-sia kalian meluangkan waktu di sini bersama kakak Nadia dan Kak Nima ini. Jadi nggak sia-sia, oh kalian ingat gini, oh dulu Kak Nima pernah ngomong aku suruhnya kayak gini gitu. Nah gitu, dulu Kak Nima bilang harus kontak matanya harus jelas kayak gitu. Jadi diingat gitu kan, jadi kita senang juga gitu. Nah gimana nih, kakak mau tanya gimana perasaan kalian, apakah setelah mengikuti pelatihan kecil dari kita nih, apa mungkin ada yang gimana? diomongin? Dan Yangga mungkin mau berbicara. Tadi kan awal belum tahu apa-apa, sekarang gimana? Ya, tadi saya sih lebih tahu lebih dalam Lebih- speaknya itu gimana. Lebih terbuka ya, jadi mindsetnya lebih ke depan gitu kan. Iya, lebih positif gitu kan. Jadi perasaan kalian seneng apa enggak ikuti pelatihan kayak gini? Seneng ya, semoga jadi kakak berharap banget ya, bermanfaat ya, Bermanfaat dan bisa dipraktekin, bisa diterapin kayak gitu. Oke, kakak mungkin cukup sekian ya, karena udah sore ya, kalian takutnya mau acara. iya acara atau udah sore takut disariin sama ibu dan bapak. Jadinya kita cukupin, kita sebelum tutup, kakak ini berdua, Kak Nima dan Kak Nadia mohon maaf Apabila ada kesalahan dalam berbicara, dalam menyampaikan. Iya, apabila kami dalam menyampaikan ini ada yang menyinggung kalian ataupun terlalu cepat atau apa, kami mohon maaf. Dan kami juga Belajar ya. iya, jadi kami juga belajar bareng, kita di sini belajar bareng. Jadi kami mohon maaf atas kekurangan dan semua kekurangan kita berdua ya gitu. Dan kami juga berterima kasih banget sama teman-teman semua. Partisipasi. Iya, karena kalian udah keren banget, udah aktif, udah mau menyempatkan waktu luang, ya udah mau latihan tadi gitu. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang mau mengucapkan sebelum ditutup nih? Jadi apa? Terima kasih. Ya buat kakak Nikman dan Kak Nadia, sebelumnya juga kami sini minta maaf kalau misal banyak salah gitu Iya. kan. Terus banyak ya, entah itu mudeng apa enggaknya kan terserah, bukan Iya. terserah sih, kayak nggak tahu dari diri kita sendiri Semoga kan. sih Gitu mudeng dan ya. bermanfaat ya. Nah, ya itulah. Terus terima kasih juga itu ilmunya, semoga bisa manfaat gitu kan buat Kedepannya, semua. amin. Ya intinya itulah, kalau misalnya banyak saya maaf. Iya, sama-sama, kita udah maafin dan kita juga saling berterima kasih ya karena kita belajar bareng di sini. Oke, karena udah sore ya, benar ya. Saya Kak Nikma dan Nadia Tuliza. pamit undur diri dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.